Bayangkan sebuah dunia di mana jalur perdagangan global tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan maritim tradisional Barat. Bayangkan, sebuah rute yang memangkas waktu perjalanan antar benua hingga 2 minggu lebih cepat dibandingkan terusan Suez, sebuah jalur yang bebas dari ancaman bajak laut, dan yang paling penting, sebuah jalur yang sepenuhnya berada di luar jangkauan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Ini bukan fiksi ilmiah, dan ini bukan rencana masa depan yang jauh. Ini sedang terjadi sekarang, di atap dunia, di tempat yang paling tidak ramah di bumi. Kutub Utara, saat perhatian dunia tersita oleh konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Sebuah pergeseran geopolitik kolosal sedang berlangsung dalam kesunyian es Arktik. Di sana, di tengah suhu beku yang ekstrem, aliansi strategis antara Moskow dan Beijing sedang meletakkan fondasi baru untuk tatanan ekonomi dunia. Mereka tidak hanya membuka jalan, mereka sedang menulis ulang peta navigasi global. Sementara negara-negara Barat masih berdebat tentang kebijakan iklim dan sanksi ekonomi, Rusia dan China telah bergerak senyap membangun armada infrastruktur dan teknologi untuk mengunci dominasi mutlak di kawasan yang menyimpan kekayaan sumber daya alam terbesar yang belum tersentuh di planet ini. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Barat seolah tertidur lelap saat naga dan beruang ini membagi kue Arktik? Bagaimana mungkin negara-negara NATO dengan segala kecanggihan militernya bisa tertinggal puluhan tahun dalam perlombaan teknologi di jalur es ini? Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena di mana es yang mencair bukan hanya menjadi isu lingkungan, melainkan menjadi karpet merah bagi dominasi Timur. Nah, dalam 10 menit ke depan, kita akan menganalisis secara mendalam bagaimana sinergi antara kekuatan militer dan infrastruktur Rusia yang digabungkan dengan kekuatan modal dan visi strategis China telah menciptakan hegemoni baru di jalur Sutra Kutub. Di video ini, Anda akan memahami mengapa rute Laut Utara bukan sekadar jalur alternatif, melainkan kunci masa depan ekonomi global yang membuat Barat tidak berkutik. Kita akan membedah data, teknologi, dan strategi di balik layar yang jarang dibicarakan media arus utama. Mari kita mulai pembahasan inti kita dengan membedah aset paling vital dalam permainan ini. Rute Laut Utara dan armada hantu pemecah es. Untuk memahami dominasi ini, kita harus melihat peta dari sudut pandang Moskow. Rute Laut Utara, atau Northern Sea Route, NSR, membentang sepanjang pantai Arktik Rusia, dari Laut Barents di dekat Norwegia, hingga Selat Bering di dekat Alaska. Bagi Rusia, ini bukan sekadar perairan internasional. Ini adalah halaman depan rumah mereka, sebuah arteri ekonomi yang secara hukum dan historis berada di bawah yurisdiksi mereka. Keunggulan komparatif jalur ini sangat mencolok. Pengiriman kargo dari Shanghai ke Rotterdam melalui terusan Suez menempuh jarak sekitar 10.500 mil laut. Namun, jika melalui rute Laut Utara, jaraknya terpangkas menjadi hanya 8.000 mil laut. Penghematan jarak ini berarti penghematan bahan bakar yang masif dan waktu tempuh yang lebih singkat hingga 15 hari. Dalam logistik global, waktu adalah uang, dan efisiensi ini adalah ancaman nyata bagi rute tradisional yang dikontrol Barat. Namun, tantangan utamanya adalah es tebal yang bisa menghancurkan lambung kapal biasa. Disinilah letak skakmat pertama Rusia terhadap Barat. Rusia adalah satu-satunya negara di dunia yang mengoperasikan armada kapal pemecah es bertenaga nuklir. Sementara Amerika Serikat, yang sering membanggakan diri sebagai kekuatan laut nomor 1, sedang berjuang untuk mempertahankan 2 kapal pemecah es tua bertenaga diesel yang sering mengalami kerusakan. Rusia memiliki armada raksasa yang terus bertambah. Kapal-kapal kelas Arktika seperti Sibir, Ural, dan Yakutia adalah monster laut yang mampu menembus es tebal 3 meter tanpa henti. Teknologi nuklir ini memberikan keunggulan yang tidak dimiliki kapal diesel Barat. Otonomi tanpa batas. Kapal nuklir Rusia tidak perlu mengisi bahan bakar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, memungkinkan mereka untuk berpatroli, mengawal konvoi dagang, dan melakukan operasi militer di Kutub Utara sepanjang tahun. Terlepas dari kondisi cuaca, ini adalah monopoli teknologi yang memberikan Rusia kendali absolut. Siapapun yang ingin melewati jalur cepat ini harus menggunakan jasa pengawalan Rusia, membayar tarif Rusia, dan mematuhi aturan Rusia. Barat tidak memiliki kapasitas fisik untuk menantang dominasi ini di lapangan. Poin kedua yang menjadi pilar kekuatan poros ini adalah masuknya China dengan visi Polar Silk Road, atau jalur Sutra Kutub. Jika Rusia adalah otot yang membuka jalan melalui es, maka China adalah jantung yang memompa darah kehidupan berupa modal dan permintaan pasar. Pada tahun 2018, China mendeklarasikan dirinya sebagai Near Arctic State, atau negara dekat Arktik,
Meskipun secara geografis klaim ini mungkin terdengar ambisius, secara geopolitik ini adalah langkah jenius untuk mengintegrasikan Kutub Utara ke dalam inisiatif Belt and Road Initiative. Mengapa China begitu terobsesi dengan jalur es ini? Jawabannya terletak pada dilema Malaka. China sadar bahwa sebagian besar impor energi dan ekspor barang mereka harus melewati Selat Malaka, sebuah titik sempit yang rentan terhadap blokade Angkatan Laut AS. Jika terjadi konflik, misalnya terkait Taiwan, jalur Sutra Kutub adalah pintu keluar darurat sekaligus jalan tol premium bagi China. Dengan berinvestasi besar-besaran di infrastruktur pelabuhan Rusia dan proyek energi di Arktik, China mendiversifikasi rute suplai energinya, membuatnya kebal terhadap potensi blokade di selatan. Contoh nyata dari kolaborasi ini adalah proyek Yamal LNG. Ini adalah salah satu proyek gas alam cair terbesar di dunia yang terletak di Semenanjung Yamal, Rusia, di dalam lingkaran Arktik. Ketika sanksi Barat mencoba mencekik ekonomi Rusia pasca aneksasi Crimea, bank-bank dan perusahaan konstruksi China masuk untuk menyelamatkan proyek ini. Hasilnya, China kini mendapatkan pasokan gas yang stabil dan murah langsung dari utara. Sementara Rusia mendapatkan teknologi dan pasar yang tidak bisa didikte oleh Washington. Sinergi ini menciptakan saling ketergantungan yang memperkuat kedua negara. Rusia butuh uang, China butuh energi dan keamanan jalur. Barat, yang mencoba mengisolasi Rusia, justru mendorong Moskow semakin erat ke pelukan Beijing, menciptakan blok kekuatan yang tak tertembus di utara. Masuk ke poin ketiga, kita harus menganalisis kegagalan strategis Barat dan NATO dalam merespons fenomena ini. Selama beberapa dekade, Barat memandang Arktik hanya sebagai zona perlindungan lingkungan atau area penelitian ilmiah, mengabaikan potensi hard power yang ada di sana. Ketika es mulai mencair akibat perubahan iklim, Barat terlambat menyadari bahwa mereka tidak memiliki sepatu bot di tanah, atau lebih tepatnya, di atas es. Kesenjangan infrastruktur sangatlah memalukan. Rusia telah merevitalisasi pangkalan militer era Soviet di sepanjang pantai utaranya, menempatkan sistem pertahanan udara canggih S-400 dan rudal hipersonik yang mampu menjangkau target strategis dalam hitungan menit. Mereka telah menciptakan apa yang disebut analis militer sebagai kubah, anti-akses atau area denial A2, AT, di atas Arktik. Sebaliknya, kehadiran NATO di wilayah tersebut sangat minim dan terfragmentasi. Bahkan negara-negara Arktik anggota NATO, seperti Kanada, Denmark, dan Norwegia, tidak memiliki kapasitas proyeksi kekuatan yang sebanding dengan armada utara Rusia. Lebih jauh lagi, ada pertempuran hukum internasional yang sedang dimenangkan oleh narasi Timur. Rusia mengklaim rute Laut Utara sebagai perairan pedalaman historis mereka, yang berarti mereka memiliki hak penuh untuk mengatur lalu lintas di sana. Amerika Serikat bersikeras bahwa itu adalah selat internasional di mana prinsip kebebasan navigasi berlaku. Namun, argumen hukum tanpa kekuatan penegakan hanyalah seekor macan kertas, tanpa kapal pemecah es yang mumpuni. Angkatan Laut AS tidak bisa mengirim kapal perusak mereka untuk melakukan operasi kebebasan navigasi di sana, tanpa risiko terjebak es, dan harus meminta bantuan Rusia untuk dievakuasi. Sebuah skenario yang akan menjadi bencana humas bagi Washington. Dengan demikian, secara de facto, hukum yang berlaku di jalur es adalah hukum yang ditulis oleh Moskow dan didukung oleh Beijing. Poin terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah perebutan sumber daya masa depan. Arktik diperkirakan menyimpan sekitar 13% minyak mentah dan 30% gas alam dunia yang belum ditemukan, serta deposit mineral tanah jarang, rare earth elements yang sangat masif. Mineral tanah jarang ini adalah komponen vital untuk segala hal, mulai dari baterai mobil listrik, smartphone, hingga sistem panduan rudal canggih. China, yang saat ini sudah mendominasi pasar pengolahan mineral tanah jarang global, melihat Arktik sebagai cadangan strategis masa depan. Kerjasama eksplorasi geologis antara Rusia dan China di wilayah ini sedang berlangsung intensif. Barat, yang sedang berusaha melepaskan ketergantungan rantai pasok dari China, menghadapi kenyataan pahit bahwa sumber daya alternatif di masa depan mungkin juga akan dikuasai oleh konsorsium China-Rusia. Mereka tidak hanya menguasai jalurnya, tetapi mereka juga menguasai apa yang ada di bawahnya. Rusia juga sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir terapung, floating nuclear power plants, seperti akademik Lomonosov, untuk memberi daya pada operasi penambangan di daerah terpencil ini. Ini adalah teknologi yang belum bisa ditandingi oleh Barat dalam skala operasional. Dengan energi yang tersedia di lokasi, kemampuan ekstraksi sumber daya menjadi jauh lebih efisien. Jadi, kita melihat sebuah ekosistem lengkap, jalur transportasi yang dikuasai, keamanan militer yang ketat, teknologi energi yang mandiri,
dan pasar yang siap menampung hasil buminya. Ini adalah definisi dari dominasi rantai pasok yang berdaulat. Dari analisis mendalam tadi, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat jelas. Dominasi di jalur es bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan strategis jangka panjang yang dieksekusi dengan presisi tinggi oleh Rusia dan China. Pertama, Rusia menggunakan keunggulan geografis dan teknologi nuklir maritimnya untuk mengubah rute Laut Utara menjadi jalan tol eksklusif yang memotong dominasi logistik Barat. Kedua, China memanfaatkan kekuatan finansial dan visi jalur sutra kutub untuk mengamankan pasokan energi dan memecahkan dilema keamanan strategisnya di Selat Malaka. Ketiga, Barat, khususnya Amerika Serikat dan NATO, telah tertinggal jauh karena kelalaian strategis dan kurangnya investasi pada armada pemecah es, membuat mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat di wilayah ini. Dan terakhir, kolaborasi ini bukan hanya soal rute dagang, tetapi juga penguasaan sumber daya masa depan yang vital bagi teknologi tinggi. Benang merahnya adalah, di saat Barat sibuk mempertahankan tatanan dunia lama yang berpusat di Atlantik, poros Moskow-Beijing telah berhasil membangun benteng ekonomi dan militer baru di Arktik. Ini adalah contoh nyata bagaimana aliansi berbasis kepentingan pragmatis dapat mengalahkan hegemoni ideologis yang lamban beradaptasi. Kondisi ini menyisakan sebuah pertanyaan besar bagi kita semua dan bagi masa depan keseimbangan kekuatan global. Jika Arktik benar-benar menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di dekade mendatang, apakah Barat akan mampu mengejar ketertinggalan mereka? Ataukah kita sudah melihat awal dari akhir dominasi maritim Anglo-Saxon yang telah bertahan selama berabad-abad? Bagaimana pandangan Anda terhadap manuver cerdas China dan Rusia ini? Apakah Anda melihat ini sebagai ancaman bagi stabilitas global, atau justru sebagai penyeimbang yang wajar terhadap dominasi Barat yang selama ini tunggal? Tuliskan analisis tajam dan pendapat Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin membaca perspektif Anda. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru yang berharga tentang geopolitik dunia yang jarang dibahas, jangan lupa untuk menekan tombol like dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya tentang kemajuan teknologi, ekonomi, dan pergeseran kekuatan dunia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.